Operasi amfibi, yaitu pendaratan pasukan dari laut ke darat, merupakan salah satu bentuk peperangan yang paling menantang dan rumit. Ini bukan sekedar menurunkan tentara dari kapal. Butuh gabungan kekuatan darat, laut, dan udara dengan koordinasi tingkat tinggi, serta perencanaan yang sangat matang agar berhasil. Keberhasilan pendaratan semacam ini sering kali menjadi momen penting dalam sebuah konflik. Bisa membuka front pertempuran baru, merebut wilayah strategis, atau bahkan mengubah jalannya perang. Berikut adalah 5 operasi amfibi terbesar dalam sejarah, berdasarkan jumlah keseluruhan personel dan mesin perang yang terlibat. Nomor 5. Operasi Chromite atau Pertempuran Incheon pada Perang Korea. Waktu dan lokasi, 15–19 September tahun 1950, Incheon, Korea Selatan. Pada hari pertama pendaratan, tanggal 15 September tahun 1950, sekitar 40.000 tentara infanteri Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebanyakan marinir Amerika Serikat berhasil mendarat di Incheon. Total pasukan PBB yang terlibat dalam seluruh operasi Chromite diperkirakan mencapai 75.000 personel, termasuk dukungan dari Angkatan Laut dan Udara, yang terdiri dari sekitar 261 kapal. Korban jiwa di pihak PBB selama pendaratan awal, yaitu 224 tewas dan 809 luka-luka. Total korban PBB di Incheon, dan selama perebutan kembali Seoul, yaitu sekitar 600 tewas, 2.750 luka-luka, dan 65 hilang. Di pihak Korea Utara, yaitu sekitar 1.350 tentara tewas di Incheon. Dan sekitar 14.000 tewas serta 7.000 ditangkap selama pertempuran memperebutkan Seoul. Pendaratan ini merupakan manuver brilian yang mengubah jalannya Perang Korea, mengejutkan pasukan Korea Utara, dan memungkinkan pasukan PBB memukul mundur mereka dari wilayah yang telah direbut. Nomor 4. Pendaratan di Leyte pada Perang Dunia Kedua. Waktu dan lokasi, tanggal 20 Oktober tahun 1944, Leyte, Filipina. Pada hari pertama invasi, tanggal 20 Oktober tahun 1944, lebih dari 130.000 tentara Angkatan Darat Amerika Serikat mendarat di pantai Leyte. Beberapa sumber bahkan menyebutkan hampir 200.000 tentara mendarat selama keseluruhan operasi awal. Total pasukan Angkatan Darat Amerika yang terlibat dalam kampanye Leyte diperkirakan mencapai 200.000 personel. Pendaratan ini didukung oleh lebih dari 700 kapal. Korban jiwa di pihak Amerika selama pertempuran, yaitu 3.504 tewas, 11.991 luka-luka, dan 183 hilang. Di pihak Jepang, diperkirakan sekitar 65.000 tentara tewas dalam kampanye tersebut. Pendaratan di Leyte menandai dimulainya pembebasan Filipina dari pendudukan Jepang, sebuah momen penting dalam Perang Dunia Kedua di Pasifik. Nomor 3. Operasi Husky atau invasi sekutu ke Sisilia pada Perang Dunia Kedua. Waktu dan lokasi, tanggal 10 Juli hingga tanggal 17 Agustus tahun 1943, Sisilia, Italia. Pada tanggal 10 Juli tahun 1943, sekitar 180.000 tentara sekutu mendarat pada hari pertama invasi. Beberapa sumber lain menyebut lebih dari 150.000 tentara mendarat dalam 3 hari pertama.
Total kekuatan sekutu yang terlibat dalam keseluruhan operasi Husky mencapai puncaknya sekitar 467.000 personel. Operasi besar ini didukung oleh armada laut yang sangat besar. Terdiri dari sekitar 2.590 kapal sekutu, termasuk 2.600 kapal Angkatan Laut Inggris dan Amerika, serta didukung oleh 4.000 pesawat. Korban jiwa di pihak sekutu selama kampanye Sisilia, yaitu sekitar 24.850 orang, dengan 5.855 diantaranya tewas. Di pihak Poros, diperkirakan sekitar 29.000 korban jiwa, dan 140.000 tentara Poros sebagian besar Italia ditangkap. Jerman sendiri kehilangan sekitar 4.325 tentara yang tewas dalam pertempuran. Invasi ke Sisilia adalah operasi amfibi terbesar dalam sejarah, berdasarkan jumlah personel yang mendarat pada hari pertama. Operasi ini membuka jalan bagi sekutu untuk menyerang daratan Italia, menggoyahkan rezim Benito Mussolini, dan membuka front penting lainnya di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Nomor 2. Operasi Iceberg atau Pertempuran Okinawa pada Perang Dunia Kedua. Waktu dan lokasi, tanggal 1 April hingga tanggal 22 Juni tahun 1945, Okinawa, Jepang. Pada hari pertama invasi, tanggal 1 April tahun 1945, sekitar 60.000 tentara dan marinir Amerika mendarat di pantai Okinawa. Total pasukan darat Amerika yang terlibat dalam operasi ini, awalnya sekitar 183.000. Kemudian diperkuat hingga lebih dari 250.000 personel. Jika dihitung dengan dukungan Angkatan Laut dan Udara, total kekuatan Amerika yang terlibat bisa mencapai 548.000 personel. Operasi ini didukung oleh armada laut yang sangat besar. Terdiri dari sekitar 1.500 kapal, beberapa sumber menyebut lebih dari 1.600 kapal, dan sekitar 350.000 personel Angkatan Laut. Korban jiwa di pihak Amerika, lebih dari 49.000 personel, termasuk lebih dari 12.520 yang tewas atau hilang dari Angkatan Darat, Marinir, dan Angkatan Laut. Di pihak Jepang, diperkirakan antara 107.000 hingga 110.000 tentara tewas. 24.000 lainnya hilang, dan 7.000 hingga 16.000 tentara ditangkap. Adapun korban sipil di Okinawa, diperkirakan antara 40.000 hingga 150.000 korban yang tewas. Pertempuran ini adalah salah satu yang paling sengit di Perang Pasifik, dan menunjukkan betapa beratnya potensi invasi langsung ke daratan Jepang, mempengaruhi keputusan penggunaan bom atom. Nomor 1. Operasi Overlord atau D-Day pada Perang Dunia Kedua. Waktu dan lokasi, tanggal 6 Juni tahun 1944, Normandy, Prancis. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, yang dikenal sebagai D-Day, sekitar 156.000 tentara sekutu mendarat di pantai Normandy. D-Day adalah istilah militer, yang umum digunakan untuk menandai hari dimulainya sebuah operasi militer. Gelombang pendaratan di pantai Normandy terdiri dari 73.000 tentara Amerika dan 83.115 tentara Inggris Kanada. Selain itu, operasi ini juga melibatkan pendaratan pasukan lintas udara atau paratrooper dan glider yang signifikan. Berjumlah sekitar 23.400 personel yang diterjunkan di belakang garis pertahanan Jerman pada dini hari. Adapun jumlah total pasukan sekutu,
yang telah berkumpul di Inggris untuk persiapan invasi pada Mei tahun 1944, adalah lebih dari 2 juta prajurit. Dan pada akhir Juni tahun 1944, sekitar 850.000 tentara berhasil mendarat di Normandi. Operasi ini didukung oleh armada laut yang sangat besar, terdiri dari hampir 7.000 kapal dan perahu pendarat, yang diawaki oleh 195.700 personel Angkatan Laut. Korban jiwa di pihak sekutu pada D-Day diperkirakan lebih dari 10.000, dengan 4.414 kematian yang terkonfirmasi, termasuk 2.499 tentara Amerika yang tewas. Di pihak Jerman, korban jiwa pada hari yang sama diperkirakan antara 4.000 hingga 9.000 personel. D-Day adalah operasi amfibi terbesar dalam sejarah, dalam hal cakupan dan jumlah negara yang terlibat, yaitu lebih dari 12 negara sekutu. Pendaratan ini membuka front barat melawan Jerman, dan menjadi titik balik paling penting dalam Perang Dunia Kedua di Eropa, yang akhirnya berujung pada kekalahan Jerman. Data statistik ini hanya menggambarkan sebagian kecil dari tantangan luar biasa yang dihadapi dalam operasi-operasi amfibi raksasa. Di balik setiap angka, ada kisah keberanian, pengorbanan, dan perencanaan cermat yang memungkinkan pendaratan pasukan dari laut menjadi kenyataan dan mengubah sejarah dunia.